warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum MISD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Rida Iza Maulina. Selanjutnya ada Venitia Eka Lukitasari, Titik Puspitasari, dan juga Dini Kusni Muzaro. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang pertama. Materi yang pertama ialah model pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Model Tabas ini merupakan modifikasi dari model Taylor, di mana modifikasi tersebut terutama penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembang kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Tabas. Dan dalam pengembangannya lebih bersifat induktif dan berbeda dengan model tradisional. Langkah-langkah untuk model Tabas ini yang pertama adalah membuat unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan yang pertama perencanaan berdasarkan pada teori-teori yang kuat. Yang kedua, eksperimen harus dilakukan di dalam kelas dengan menghasilkan data yang empirik dan teruji. Lalu yang kedua, setelah membuat unit eksperimen, langkah selanjutnya ialah menguji unit eksperimen tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisan sehingga dapat menghimpun data bagi penyempurnaan. Dan yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima adalah implementasi dan diseminasi. Dalam langkah ini dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke daerah dan sekolah-sekolah, dan dilakukan pendataan tentang kesulitan serta permasalahan apa yang dihadapi oleh guru-guru di lapangan. Pada dasarnya, Hilda Taba ini setuju dengan pendahulunya, yaitu Rob Taylor. Hanya bedanya, Taba membuat deretan kegiatan sebagai rincian untuk masing-masing tahapan, sehingga akan lebih jelas bagi para pengembang dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Dan secara detail untuk langkah-langkah pengembangan kurikulum model Hilda Taba ini dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development Theory and Practice yang diterbitkan pada tahun 1962. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation Model. Nah, menurut Murray Crosby Rogers dalam bukunya yang berjudul What Changed the Curriculum, dalam ini ia mengemukakan bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan manusia. Nah, menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, yaitu becoming, developing, dan changing, yang sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Nah, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Nah, guru serta pendidik lainnya hanyalah pendorong dan pemberi kemudahan terhadap perkembangan anak. Nah, di sini ada 4 langkah pengembangan kurikulum menurut Rogers, yaitu yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan, partisipasi guru dalam pengembangan kelompok intensif, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif bagi kelas, dan partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Nah, yang selanjutnya, kelebihan dari model ini diperuntukkan bagi semua pihak. Yang pertama yaitu bagi pejabat pendidikan. Nah, dapat membangun suasana rileks dan komunikasi lebih jelas serta realistis terhadap atasan, bawahan, dan sesama anggota, serta lebih mudah menerima ide pembaruan dan mengurangi kekuasaan birokratis. Yang kedua yaitu bagi guru atau administrator pendidikan lebih mampu mendengar keluhan siswa dan mampu membangun suasana belajar
yang harmonis dan adil. Yang ketiga, bagi siswa, ia merasa bebas mengemukakan pendapat dan orang tua memudahkan pemecahan masalah yang bersifat pribadi maupun akademis karena partisipasi antara orang tua dengan administrator pendidikan. Nah, model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Charles Rogers. Rogers berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Nah, kurikulum yang demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu, diperlukan pengalaman kelompok untuk melatih hal-hal yang bersifat sensitif. Nah, model pengembangan kurikulum Rogers ini tidak memiliki perencanaan kurikulum yang tertulis, akan tetapi yang ada hanya rangkaian kegiatan kelompok. Dan dengan demikian, berbagai bentuk aktivitas dalam interaksi kelompok individu akan berubah. Nah, dari 4 langkah pengembangan kurikulum tersebut, modul dalam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan target dari sistem pendidikan. Maksudnya dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut dalam kegiatan kelompok yang intensif. Nah, selama 1 minggu, para administrator melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang rileks dan tidak formal. Dan yang kedua yaitu melakukan kegiatan ini, mereka akan mengalami perubahan-perubahan seperti berikut, yaitu seperti contoh-contoh yang ada di makalah. Nah, yang ketiga, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Sama seperti pada administrator, guru juga turut serta dalam kegiatan kelompok. Nah, yang keempat, terakhir yaitu pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk kelas atau unit pelajaran. Nah, selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar. Itu tadi adalah yang terakhir yaitu partisipasi kegiatan orang tua dalam kelompok. Kegiatan ini dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah. Nah, lama kegiatan kelompok dapat 3 jam tiap sore hari selama seminggu atau 24 jam secara terus-menerus. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya orang-orang dalam hubungan dengan sesama orang tua dan anak. Baik, saya akan menerangkan poin yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum The Systematic Action Research Model, yang mana yang menemukannya adalah Smith, Stanley, dan Short. Pengembangan kurikulum ini menekankan pada perubahan sosial yang mana membutuhkan guru, siswa, organisasi, dan orang tua. Apa saja langkah-langkahnya untuk membuat model kurikulum seperti ini? Yaitu yang pertama adalah penelaahan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga menentukan keputusan, yang keempat yaitu mencari fakta, dan yang kelima adalah melaksanakan, dan yang terakhir adalah menilai kekuatan. Lalu faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam kurikulum ini? Yaitu yang pertama adalah faktor organisasi, faktor ilmu pengetahuan, dan faktor hubungan manusia. Hal-hal yang perlu ditekankan pada kurikulum ini adalah hubungan insani, sekolah, dan masyarakat, di mana kurikulum ini harus memasukkan unsur pandangan dan harapan masyarakat. Intinya kurikulum ini adalah menyeluruh, menekankan pada perubahan sosial yang ada di masyarakat, seperti itu. Baik, dari penjelasan teman-teman, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama adalah Theo Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Menurut Taba, bahwa guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembang kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Taba. Dalam pengembangannya lebih bersifat induktif dan berbeda dengan model tradisional. Yang kedua adalah Murrell Gosby Rogers dalam bukunya yang berjudul
Who Changed the Curriculum dalam Rusman tahun 2012 mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan manusia berupa becoming, developing, dan juga changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya merupakan hanyalah seorang pendorong dan memberi kemudahan terhadap perkembangan anak. Yang terakhir adalah The Systematic Action Research Model, dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan juga Source. Berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan individu beserta kelompok, baik di sekolah maupun di masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.